Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Khalik. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Saya dari kelas TP2 semester 1, dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak dosen dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap, memiliki beberapa hikmah untuk menguatkan hati Rasulullah, menentang orang-orang kafir yang mengingkarinya, agar mudah dihafal dan dipahami. Lanjut ke soal kedua, sejarah Jam'ul Quran dan wa kitabatuhu. Sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran terjadi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Penulisan Al-Quran telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Beberapa sahabat Nabi yang menulis Al-Quran diantaranya Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Mu'az, Abu Darda, Sa'ad bin Ubaid, dan Abu Said. Masa kedua yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan menyusun naskah-naskah Al-Quran secara rapi dan berurutan. Pada masa ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini para sahabat Nabi menyepakati ejaan dan ortografi yang harus digunakan dalam penulisan Al-Quran. Ortografi tersebut dikenal sebagai tulisan mushaf atau Al-Rasam Al-Utsmani. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran penting untuk dipahami karena dapat membantu memahami makna Al-Quran secara menyeluruh. Dengan mengetahui hubungan antar ayat-ayat, kita dapat memahami hikmah di balik pensyariatan hukum-hukum dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, hubungan antar ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas yang menguatkan tema pokok keesaan Tuhan. Contoh yang kedua, hubungan antara ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang membahas 3 kelompok sosial, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Contoh yang ketiga, hubungan antara surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran yang memiliki tema sentral yang saling mendukung. Lanjut ke soal nomor 4, berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyah. Contoh ayat Madaniyah adalah kisah Al-Qamar, yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Sementara ayat Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sil. Contohnya yaitu kisah Al-Maidah, artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Soal nomor 5, jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih dan berikan masing-masing contohnya. Ayat Al-Muhkam adalah ayat atau surah yang sudah jelas maknanya, sehingga tidak membutuhkan lagi yang namanya penafsiran. Contohnya ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan ayat Al-Mutasyabiha
itu ayat atau surah di dalam Al-Quran yang membutuhkan yang namanya penafsiran, supaya orang tidak bingung atau salah memaknai surah atau ayat Al-Quran tersebut. Contohnya ayat yang membutuhkan penafsiran ada di Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-88 yang berbunyi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah-wajah Allah. Mungkin demikian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan di dalam jawaban saya pribadi mohon maaf sebenar-benarnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.